Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah dengan NIM 242021191. Saya dari jurusan TI kelas C2. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya yang saya buat, yaitu tugas UAS basis data yang diberikan oleh Bapak Muhammad Zainuddin. Untuk soal-soalnya di sini ada 20 soal. Di soal pertama ada ini database, kita nanti akan buat database-nya dulu, koleksinya. Terus ada soal pertama ini untuk 10 data mahasiswa ini kita salin dulu ke dalam notepad. Nah, kita mulai saja dari untuk soal pertama ini ada masukkan perintah insert. Terus kita lihat di sini kita lihat untuk perintah pertamanya. Kita lihat, nah ini ada perintah pertamanya, kita buat dulu. Sebelum itu kita buat dulu use UAS, nama saya Nurul, terus show database, setelah itu kita show collection. Ini ada tersedia collection mahasiswa. Terus kita langsung ke perintah pertamanya, yaitu db mahasiswa insert menu. Kita pakai perintah insert menu. Terus ini kita masukkan 10 data tadi. Terus ini akan otomatis objek ID-nya masuk di sini. Dari selanjutnya ini ada pengertiannya. Perintah ini menambahkan 10 data mahasiswa ke dalam koleksi mahasiswa yang masing-masing dokumen berisi informasi lengkap, nama, umur, prodi, angkatan, nilai, dan sebagainya. Selanjutnya untuk perintah kedua ini yaitu perintah menampilkan data keseluruhan 10 data dan ID-nya. Berarti kita menampilkan 10 data tadi yang telah kita masukkan. Kita menggunakan find ya, perintah find, yaitu db mahasiswa find. Itu nanti akan tampil 10 data mahasiswa dan ID-nya. Ini ada data Hikmah, Jafira, Marfisa, Nijevo, Agnesia, Amelia, Azka, Dimas, Fitri, dan terakhir Sari. Ini dia pengertiannya. Perintah untuk menampilkan semua dokumen ke dalam koleksi mahasiswa. Selanjutnya ini perintah ketiga. Ini adalah perintah menampilkan data berdasarkan nama dan ID-nya, 10 nama. Berarti ini hanya menampilkan data nama dan ID-nya saja. Kita lihat ini, nah ini dia, ini ada akan tampil ID dan nama dari mahasiswanya saja ya. Itu ada 10 data. Nah, ini pengertiannya, perintah ini untuk menampilkan hanya kolom nama dan ID-nya saja. Artinya ini yang lainnya tidak akan ditampilkan, yaitu hanya nama dan ID-nya saja. Terus perintah keempat yaitu perintah untuk menampilkan data nama, prodi, dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, kita menggunakan perintah find, terus ada short juga. Di sini akan tampil nilainya yang terbesar hingga ke terkecil. Terus ada Hikmah, Sari, Jafira, Fitri, Marfisa, Dimas, Nijevo, Azka, Agnesia, yang terakhir Amelia. Ini dia pengertiannya, menampilkan 3 kolom nama, prodi, nilai, lalu mengurutkan data berdasarkan nilai tertinggi ke terendah tadi. Terus perintah kelima ada kita menggunakan perintah find
limitnya 5. Ini perintah untuk menampilkan 5 data dari atas, yaitu nama, prodi, dan nilainya. Berarti harusnya ini yang tampil nanti ada Hikmah, saya, ada Jafira, Marfisa, Nijevo, dan Agnesia. Kita lihat hasilnya apakah benar. Nah, ini benar. Ada Hikmah, Jafira, Marfisa, Nijevo, dan yang kelima Agnesia. Terus ini ada pengertiannya. Selanjutnya perintah ke-6. Ini ada perintah untuk menampilkan 4 data dari bawah, nama, prodi, dan nilainya. Kalau dari bawah itu dari data ke-10 ya, berarti ada Sari, ada Fitri, ada Dimas, Azka, dan ya terakhir Azka. Terus kita lihat hasilnya di sini ada Sari, Fitri, Dimas, dan Azka yang nilainya paling terendah, yaitu 70. Nah, ini dia pengertiannya untuk menampilkan 4 data terakhir melewati 6 data di atas dan menampilkan sisanya, yaitu 4 data terakhir gitu. Terus perintah ke-7, ini ada perintah untuk menampilkan 5 data terbawah, nama, prodi, nilai berdasarkan urut nilai dari terbesar ke terkecil. Berarti terbesar ke terkecil, kita lihat hasilnya di sini. Saya menggunakan perintah find short nilai 1, limitnya 5. Ini hasilnya akan tampil nilai dari terkecil hingga terbesar ada Amelia, Agnesia, Azka, Nijevo, dan Marfisa. Selanjutnya perintah ke-8 untuk menampilkan urut nama angkatan berdasarkan angkatan A sampai ke Z. Berarti angkatan terlama ke angkatan 2018 ke 2022. Itu ada Jafira, Nijevo, Dimas, Marfisa, Agnesia, Fitri, dan angkatan paling baru angkatan 2022 yaitu Hikmah. Itu saya menggunakan perintah find, terus masih short juga. Terus ada angkatan, saya tidak menampilkan ID di sini, yaitu ID-nya 0. ID-nya otomatis tidak akan ditampilkan. Ini dia pengertiannya. Kita lanjut saja. Perintah ke-9 ini perintah untuk menampilkan daftar nama prodi tanpa duplikat. Itu di sini akan kita menggunakan perintah distinct prodi. Di sini akan tampil 3 prodi, yaitu tadi prodi DKV, SK, dan prodi TI. Selanjutnya perintah ke-10. Di sini perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari 21. Berarti harusnya 20 dan 21. Kita lihat hasilnya. Di sini tertampil ada Hikmah 20, Agnesia 20, Fitri 20, Jafira, nah ini 21, Amelia 21, dan terakhir Sari 21. Nah, ini untuk pengertiannya menampilkan semua mahasiswa yang umurnya kurang dari 21 atau sama dengan 21, lalu diurutkan dari yang paling muda, berarti dari 20 ke 21. Selanjutnya perintah ke-11 itu dari 20 yang umurnya yang sama dengan 22 atau lebih dari 22 tahun. Di sini 22 tahun ada Marfisa, Azka, terus yang 23-nya ada Nijevo dan Dimas. Ini untuk pengertiannya menampilkan semua mahasiswa dengan umur 22 tahun atau lebih urut dari muda ke tua gitu. Berarti dari muda ke tua, dari 22 ke 23 tahun. Selanjutnya ada perintah find. Umur ini perintah
digunakan untuk menampilkan yang umurnya sama dengan saya, yaitu Hikmah ini itu umur 20. Terus ada di sini tertampil ada Agnesia dan Fitri. Terus di sini ada pengertiannya, yaitu menampilkan semua data mahasiswa yang memiliki umur sama persis dengan saya atau Hikmah, dengan data Hikmah. Di sini selanjutnya perintah 13, yaitu perintah untuk update. Ini saya menggunakan update nama Hikmah umur 25, yaitu mengupdate umur Hikmah yang tadinya 20 menjadi 25 tahun. Terus juga selain itu ada perintah menghapus data Fitri dari koleksi database. Ini ada delete one, yaitu artinya menghapus. Terus kita lihat di sini, setelah kita menjalankan perintah find, data Hikmah yang tadinya umur 20, umurnya sekarang terupdate menjadi 25. Terus kita lihat data Fitri yang harusnya tadi ada di data Sari yang harusnya ada di paling akhir database itu hilang, dan tersisa yang paling terakhir hanya Fitri saja. Data Sarinya hilang karena kita sudah memerintahkan perintah delete tadi ya. Ini dia pengertiannya. Terus kita lanjut saja. Perintah ke-14 itu kita mengupdate mahasiswa yang umurnya 23 tahun, kita update menjadi 25 tahun sama dengan umurnya si Hikmah tadi atau saya. Terus ini dia pengertiannya. Setelah kita menjalankan perintah find, maka akan tampil tadi yang umurnya 25 tahun, ada Dimas, dan ada yang umurnya 23 tahun tadi ada Dimas dan ada Nicevo. Itu otomatis akan terupdate menjadi 25 tahun. Ya, kita lihat Nicevo-nya terupdate menjadi 25 tahun, dan juga umur Dimas terupdate menjadi 25 tahun. Nah, ini dia pengertiannya. Selanjutnya kita lanjut perintah ke-15. Ini perintah untuk menampilkan yang umurnya 25 tahun tadi, yaitu ada Hikmah, ada Nicevo, dan ada Dimas. Nah, ini pengertiannya. Jadi perintah ini sama dengan perintah nomor 12 tadi ya, yaitu menampilkan mahasiswa dengan umur yang sama seperti umur Hikmah, yaitu umur 25 yang sebelumnya sudah diupdate. Perintah ke-16 itu perintah bulk write, yaitu ini kita menambahkan satu kolom nama ke dalam database. Terus selain itu juga ada update, ini update one. Ini kita update nilainya si Fitri dari nilai 90 menjadi nilai 95. Terus ini ada satu tambahan koleksi database yang terakhir, yaitu atas nama Zain, jenis kelamin laki-laki, umur 24, prodi TI, angkatan 2020, nilai 100. Kita lihat apakah setelah kita menjalankan perintah find akan terupdate. Nah, ini ada tambahan database, yaitu atas nama Zain, jenis kelamin laki-laki, umur 24, prodi TI, angkatan 2020, dan nilai 100. Kita lihat tadi si Fitrinya juga nilainya terupdate ya, dari 90 menjadi 95. Ini dia nilainya si Fitri sudah terupdate jadi 95 ya. Terus selanjutnya perintah ke-17 itu kita masih menggunakan perintah bulk write. Ini kita menghapus database atas nama Dimas di koleksi database ya. Terus selain itu juga kita akan
terupdate nama ini Sari, nilai Sari tadi yang dari 90 menjadi 95. Terus kita lihat setelah kita menjalankan perintah find, apakah masih ada nama Dimas. Nah, di sini tidak tersedia lagi nama Dimas, hanya tersisa 9 database. Terus tadi nilainya si Sarit dari 90 terupdate menjadi 95. Itu tidak akan terupdate karena namanya si Sari sudah terhapus dari koleksi database dan nilainya tidak akan terupdate. Karena alasannya tadi ya. Terus selanjutnya perintah ke 18, kita menggunakan update money yang mahasiswa yang nilainya 60 update menjadi nilai ke 70. Ini dia pengertiannya. Setelah kita melihat perintah find tadi, mahasiswa yang nilainya 60 ada Agnesia dan Amelia. Kita lihat apakah sudah terupdate menjadi 70 Agnesia. Nah, ini nilainya Agnesia otomatis akan terupdate menjadi 70 dan Amelianya juga nilainya menjadi 70. Ini dia pengertiannya. Semua data yang mahasiswa yang memiliki nilai 60 akan terupdate menjadi nilai 70. Terus perintah ke-19 ini ada perintah replace one, ya ini perintah untuk mereplace satu database, yaitu database Hikmah, dan dia menambahkan satu kolom keterangan, yaitu keterangan nilai terbaik. Ini dia pengertiannya. Kita lihat hasilnya setelah kita menjalankan nilai perintah find. Ini akan ada satu kolom keterangan, yaitu kolom nilai terbaik dari database atas nama Hikmah tadi. Nah, terus perintah terakhir, ini dia pengertiannya. Kita lanjut perintah terakhir, itu perintah ke-20. Perintah ke-20 ini kita kembali menggunakan short, nilai -1 find prodi TI. Ini adalah perintah untuk menampilkan mahasiswa dari prodi TI yang nilai dan mengurutkan yang nilainya terbesar ke terkecil. Di sini ada Hikmah, Zain, karena tadi ada satu tambahan database, maka otomatis nama Zain juga masuk di sini dengan nilai 100. Terus ada Jafira 90, dan terakhir nilai paling terendah itu Nijevo dengan nilai 70. Ini dia pengertiannya. Perintah untuk menampilkan semua mahasiswa dari prodi TI berdasarkan nilai tertinggi ke nilai terendah. Jadi sekian penjelasan UAS untuk basisnya terlanjut dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.